Hai sahabat L, Anda di Elenio. Kali ini Elenio membahas Shanghai Cooperation Organization. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Shanghai Cooperation Organization atau SCO merupakan kelompok aliansi yang dibentuk di Shanghai, Tiongkok. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2001 dan dipimpin oleh Rusia. Pendirian organisasi ini diawali dengan bertemunya 5 negara, yaitu Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Kelompok ini mengadakan pertemuan di Shanghai untuk membahas masalah militer perbatasan. Negara-negara ini kemudian dikenal dengan nama Shanghai Five. Mereka menandatangani traktat kepercayaan militer di kawasan perbatasan. Pada tahun 2001, kelima negara tersebut kembali mengadakan KTT Shanghai Five di kota Shanghai. Di sana mereka menyepakati berdirinya Shanghai Cooperation Organization atau SCO dengan 5 negara anggota Shanghai Five sebagai pendirinya, ditambah dengan negara Uzbekistan yang ikut menghadiri pertemuan tersebut. Tepat pada 15 Juni 2001, 6 negara tersebut membuat kesepakatan berdirinya Organisasi Kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization ini. Dan setahun kemudian, pada tahun 2002, tepatnya dalam pertemuan SCO di Saint Petersburg, Rusia, ke-6 negara tersebut menandatangani piagam SCO yang berlaku mulai tahun 2003. Dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa tujuan negara anggota SCO adalah untuk mengembangkan kerjasama multi-profil. Kerjasama ini dilakukan untuk pemeliharaan dan penguatan dunia, serta stabilitas keamanan di kawasan. Negara-negara anggota bertugas untuk saling bekerja sama menanggulangi terorisme, separatisme, dan ekstremisme, juga menanggulangi perdagangan narkoba dan senjata ilegal, serta jenis kegiatan kriminal transnasional seperti migrasi ilegal. Negara anggota SCO juga akan saling membantu dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya menyeluruh dan seimbang di kawasan, serta peningkatan yang stabil dalam perbaikan kondisi kehidupan rakyat negara anggota. Pencegahan konflik internasional dan penyelesaiannya dilakukan secara damai oleh negara-negara anggota dan bersama mencari solusi untuk masalah yang muncul di abad ke-21. Banyak yang menyebut bahwa berdirinya SCO ini adalah bentuk usaha negara timur membendung pengaruh Amerika dan Barat beserta aliansinya di NATO. Aliansi SCO ini disebut merupakan aliansi dunia timur karena berada di kawasan Asia Pasifik. Apalagi pada pertemuan anggota SCO tahun 2005 di Astana, Kazakhstan, India, Pakistan, Iran, dan Mongolia ikut bergabung dalam pertemuan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdirinya SCO telah memberi banyak pengaruh di kawasan Asia Tengah hingga Asia Selatan. India dan Pakistan resmi menjadi anggota SCO pada tahun 2017. Saat pertemuan negara anggota SCO kembali diadakan di Astana, Kazakhstan. Sementara itu, Iran resmi bergabung dengan aliansi ini sejak akhir September tahun 2021, ketika pertemuan anggota SCO diadakan di Tajikistan. Negara-negara lain yang diisukan akan segera bergabung dengan aliansi ini adalah Mongolia, Belarusia, dan Afghanistan. Mereka hingga sekarang masih berstatus observer state di organisasi tersebut. Sementara itu, negara yang telah bermitra dengan organisasi ini ada Armenia, Azerbaijan, Nepal, Turki, Sri Lanka, dan Kamboja. Selain itu, SCO juga menjalin kemitraan dengan ASEAN, PBB, dan Commonwealth of Independent States atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka bekas Uni Soviet. SCO memiliki 2 markas permanen yang berada di Cina dan Uzbekistan. Sekretariat utama SCO berada di kota Beijing, sedangkan markas di kota Tashkent adalah Regional Anti-Terrorist Structure atau disingkat RATS. Organisasi ini diisi oleh 3 negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, yaitu Rusia, Tiongkok, dan India. Hal tersebut membuat keseimbangan di antara anggotanya dan tidak ada negara yang mendominasi negara lainnya. Selain itu, organisasi ini juga menguasai 40% populasi dunia dengan mencakup kawasan hampir sepertiga dunia. Berdirinya SCO tampaknya juga mengganggu Amerika. Negeri paman Sam itu bahkan pernah mengajukan diri sebagai pengamat dalam pertemuan SCO tahun 2005. Namun, keinginan Amerika tersebut ditolak karena posisi regional Amerika dengan negara-negara SCO dianggap terlalu jauh. Kehadiran SCO juga membuat peran Amerika di kawasan Asia Tengah berkurang. Iran yang diembargo dan disanksi oleh Amerika mendekatkan diri pada organisasi ini dan mendapatkan dukungan secara moral dan ekonomi. Afghanistan yang baru saja ditinggal oleh Amerika juga mendekatkan diri pada organisasi ini. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan keadaan negara mereka, baik secara ekonomi maupun militer, dan demi menciptakan keamanan di negara yang dipimpin oleh kelompok Taliban tersebut.
Kedatangan Afghanistan ini menjadi tantangan baru bagi SCO untuk memperbaiki kondisi negara tersebut. SCO diprediksi akan semakin berkembang. Bahkan kabarnya, Turki dan Sri Lanka juga segera bergabung dengan aliansi ini untuk kerjasama ekonomi, budaya, dan anti-teror yang lebih luas. SCO semakin hari semakin tumbuh menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang kadang-kadang akan menekan kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika.